Selamat sore rekan-rekan remaja, pemuda, dimanapun kalian berada saat sore hari ini. Kembali lagi kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah. Sebelum kita beribadah, pastikan dulu teman-teman atau rekan-rekan pemuda remaja sudah siap nih untuk beribadah. Kalau sudah siap, coba kasih tos yang ada di samping kiri kanan kalian, katakan aku siap. Ayo, aku siap, aku siap. Yuk, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari berikan yang terbaik dari apa yang bisa kalian berikan kepada Tuhan. Kita percaya dimanapun teman-teman, rekan-rekan pemuda remaja menyaksikan tayangan ibadah ini, Roh Kudus sedang bekerja dan Roh Kudus akan melawat kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kembali lagi sore hari ini kami mau bersatu dalam ibadah meskipun secara online Tuhan, namun kami percaya Engkau hadir di setiap rumah di mana kami berada saat ini Tuhan. Dan kerinduan kami, ibadah yang kami kerjakan sore hari ini bukannya sekedar rutinitas, tetapi kami rindu ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, kami rindu kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari teman-teman, rekan-rekan pemuda remaja yang siap untuk beribadah sama-sama kita katakan amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari dari rumah teman-teman semuanya sambil bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan na 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 na. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam tangan. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Sama-sama katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Mari bersama teman-teman. Semua kita di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Mari sama-sama lambaikan tangan katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Dia, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan karena Dia Allah yang baik. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat tangan bagi Tuhan. Katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu
mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab Mari siap memuji Tuhan. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Teman-teman, rekan-rekan pemuda remaja selalu merasakan kebaikan Tuhan. Dalam setiap keadaan kita merasakan bahwa Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah selalu menyertai kehidupan kita. Dalam setiap musim kita merasakan Yesus ada bersama dengan kita. Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sambil tutup mata jasmanimu dan angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari mulai angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, bawa sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa.
tengah badai sekalipun, Dia Yesus yang selalu bersama dengan kita. Mari rekan-rekan pemuda remaja, rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Roh Kudus melawat hidup kita. Dalam segala keadaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yesus selalu bersama. Betapa ajaib nama Yesus. Kami mau katakan betapa indahnya nama-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of, what a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my. What a beautiful name. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful
namamu Yesus. Yang terindah, termanis, dan termulia, yang berkuasa Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, mendengar lebih dalam lagi tentang nama Yesus yang berkuasa. Kami akan masuk dalam sesi sharing malam hari ini Tuhan. Roh Kudus tetap hadir di tengah-tengah kami, berkarya dengan kuasa Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu, kami siap untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat sore rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya? Oke. Saya percaya rekan-rekan remaja dan pemuda semua tetap terus ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Amin. Amin. Oke, hari-hari ini banyak ya para tim medis khususnya yang masih terus mencurahkan isi hati mereka lewat medsos akhirnya ya. Karena cuma itu yang mereka bisa lakukan. Karena mereka tidak bisa berlama-lama untuk ngobrol, bahkan ada di rumah bersama dengan keluarga mereka. Akhirnya mereka curhat di medsos, menyampaikan keluh kesah mereka, menyampaikan isi hati mereka. Dan itu juga jadi kerinduan supaya didengar oleh orang banyak. Nah, kali ini kita masuk lagi di curhat sesi yang kedua. Nah, kali ini ada pertanyaan nih. Dari curhat yang sesi pertama ke masuk sesi kedua, kan kita tahu dalam Mazmur pasal 62, Mazmur pasal yang ke-62, di ayatnya yang ke-9 ya, masih ingat gak sih? Coba deh buka Alkitabnya atau buka HP-nya yang ada Alkitabnya. Apa kata firman Tuhan di sana? Mazmur pasal yang ke-62. Ayatnya yang ke-9. Saya akan baca. Dikatakan firman Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yes. Percaya Allah tempat perlindungan kita? Amin. Buat yang di sini percaya ya? Oke, percaya. Kalau minggu yang kapan hari ya, waktu di sesi yang pertama, katakan kalau kita mau curhat, Kak Christine sarankan, rekan-rekan yang lain juga sarankan ya, kalau mau curhat itu sama orang tua, sama orang terdekat. Terlebih lagi kalau mau curhat untuk dapat kelegaan dari setiap apa yang ada di isi hati kita, itu kita curhatnya sama Tuhan. Nah, tapi ada pertanyaan nih. Kira-kira Tuhan itu mau nggak sih curhatan kita? Kira-kira kayak gitu ya pertanyaannya ya. Tuhan mau dengar nggak sih curhatan kita? Begitu ya pertanyaannya ya. Nah, kalau saya tidak salah banyak tuh yang jawab di WA group. Iya, Tuhan itu mau curhatan kita. Nah kali ini karena salah satu yang menjawab di WA group itu ada di tempat ini. Dan ini kalau lihat-lihat ini luar biasa. Jawabannya luar biasa dan orangnya juga luar biasa. Siapa dia? Kita mau lihat jawaban dari Mas Horas. Oke Mas Horas, gimana sih? Kira-kira Tuhan mau nggak sih dengar curhatan kita? Oke, kita mau dengar ya jawabannya dari Mas Horas sebelum kita masuk ke yang lain. Semuanya ini bakal saya akan tanyain gitu ya. Iya Kak Dit. Iya. Oke Kak Horas. Ini saya panggil Kak Horas apa Mas Horas ya? Atau bisa Mas, bisa Abang, bisa tulang juga. Tulang belum ya? Oke. Kak Horas aja deh. Kak Horas, kira-kira Tuhan mau nggak sih dengar curhatan kita? Gini Kak Tin, hubungan kita sama Tuhan itu ibarat hubungan orang tua dengan anak. Jadi tentunya ketika anak itu sedang mengalami pergumulan atau permasalahan di mana kita mau share, mau curhat ke orang tua, pastinya Tuhan ingin dengar. Jadi Tuhan menginginkan hubungan orang tua dengan anak itu hubungan yang interaktif, harus saling berkomunikasi seperti itu. Iya, berarti tidak cuma satu saja arah, ya, iya. bukan cuma satu arah ya, Iya. tapi harus ada dua arah ya. Iya. Oke, Iya, thank you banget Kak Horas, keren sekali ya jawabannya sama dengan orangnya ya. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Horas, keren. Kita mau lihat lagi nih buat jawaban dari Kak Kevin. Kak Kevin ini kalau jawab ini
bahkan biasanya itu Kak Kevin itu ditunggu-tunggu suaranya gitu ya. Nah kali ini suaranya, tidak hanya suaranya, kita mau tunggu jawaban dari Kak Kevin gitu. Kak Kevin, kira-kira Tuhan Yesus butuh nggak sih curhatan kita? Makasih Kak Tin buat pertanyaannya ya. Ya itu aja ya. Ini kalau menurut saya pribadi sih ya, menurut saya butuh. Tapi ada tapinya. Iya. Butuh ada tapinya. Tapinya itu harus sesuai dengan porsi yang pas. Gitu. Soalnya kan kita curhat tuh seringnya lewat doa kan. Iya benar. Kalau curhat sama Tuhan loh ya, Iya, curhat sama Tuhan itu kan pasti lewat doa. Nah dalam doa kan kita nggak harus selalu cerita tentang kita gitu loh. Benar. Kita juga butuh untuk mendengarkan Tuhan atau juga butuh mendoakan orang lain. Jadi maksudnya kalau porsinya pas ya butuh. Kalau berlebihan juga kayak gimana ya? Itu menurut saya pribadi kayak terlalu banyak juga kan nggak enak. Ibaratnya ya kita sendiri kalau misalnya ada orang yang mau curhat sama kita, tapi kalau dia sendiri yang curhat terus tiap hari kan kita lama-lama juga bosen gitu ya. Iya. Tapi kalau Tuhan kita sih pasti nggak bosen gitu ya. Iya. Cuman ya maksudnya porsinya harus pas gitu aja. Oke, berarti dari Kak Kevin, kalau kita mau curhat, Tuhan butuh nggak sih curhat kita? Katanya Kak Kevin butuh. Tapi ada tapinya loh ya, ada tapinya. Jadi sesuai dengan porsi. Sekarang kita mau lihat, dengar jawaban dari suara emas. Dari si suara emas ya buat Kak Christine. Dari Sinda, kira-kira Tuhan butuh nggak sih curhatan kita? Kalau menurut saya Tuhan bukan cuma butuh, tapi Tuhan mempersilahkan kita untuk bercerita, untuk menyerahkan segala keluh kesah kita kepada Dia. Wow. Dan dengan cara seperti itu, Tuhan akan membebaskan kita dari beban yang ada di dalam hati kita. Wow, keren sekali ya. Ini keluar dari hati yang dalam ini jawabannya ya. Wah, Tuhan butuh sangat, bahkan rindu banget gitu ya. Bahkan menanti kalau kita mau datang sama Tuhan. Oke, ini jawabannya keren-keren. Sekarang Kak Christine kepengen dengar. Kalau kita cuma biasa dengar main drumnya, cuma bisa lihat ketika main drum itu bukan hanya powerful, aduh luar biasa gitu. Beautiful enggak kali ya, enggak. Wonderful, beautiful enggak ya. Ya oke, kita pengen dengar. Biasanya tuh ini orang paling diam sekali nih gereja kayaknya ya. Seblitar ya. Kali ini Seblitar, ini orang paling diam gitu ya. Sekarang kita mau dengar suaranya. Nah bersyukur nih lewat acara kali ini kita bisa dengar suaranya dari Mas Beni. Ya Mas Beni, kira-kira Tuhan butuh nggak sih curhatan kita? Pasti Tuhan butuh, karena yang pasti kita nggak bisa menghadapi masalah kita sendiri. Kita itu perlu membagikan keluh kesah kita biar kita nggak menghadapinya sendiri, biar masalah yang kita hadapi itu lebih ringan, seperti itu. Wow. Dengarkan juga akhirnya suaranya Kak Beni, Mas Beni. Wah, sekarang jawaban dari Mas Gilang. Nih, bass favoritnya cewek-cewek gitu ya. Bass favoritnya Kak Beni Theophilus, oke? Butuh nggak sih Tuhan curhatan kita? Tuhan itu butuh curhatan kita. Tuhan juga butuh kita mencari Tuhan, bukan Tuhan mencari kita tentunya. Tuhan itu nggak mencari kita, Tuhan itu sudah memiliki kita pastinya. Dan kalau curhat sama Tuhan itu rasanya lebih lega daripada curhat sama misalnya orang tua. Mungkin begitulah Gitu ya. jawaban saya. Oke. Terima kasih. Buat rekan-rekan di rumah udah dengar ya. Ini setiap yang ada perwakilan dari remaja dan pemuda dengan pertanyaan yang sudah disampaikan, Tuhan kira-kira butuh nggak sih curhatan kita? Mereka sudah menyampaikan butuh. Bahwa ya Tuhan butuh setiap curhatan kita. Dan menurut Kak Christine juga sih ya, memang Tuhan butuh. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, kita tahu porsinya kita juga. Jangan sampai kita itu lebih banyak curhat mulu sama Tuhan. Nggak pernah mau dengarkan Tuhan. Kasih kesempatan Tuhan buat ngomong juga sesuatu sama kita. Kasih sama Tuhan, belajar senangkan Tuhan, belajar menyembah Tuhan.
Nah, yang namanya curhat itu apa sih? Curahan isi hati. Jadi semua yang ada di hati kita sampaikan. Tapi ingat, sesuai dengan porsinya, harus belajar dengarkan juga kata Tuhan. Oke, nah kali ini saya mau bagikan tips juga ya buat rekan-rekan remaja dan pemuda. Dan saya juga mau tetap sharingkan gini karena saya didampingi cowok-cowok ganteng yang luar biasa gitu ya. Ini belum ada yang punya semua kayaknya ini ya. Ini belum ada yang punya semua. Oh sudah ada semua. Sudah tersegel ternyata ya. Gitu, oke. Sudah tersegel tapi belum sah gitu ya. Karena lockdown gitu. Oke, rekan-rekan remaja dan pemuda, bahkan siapapun yang mendengarkan, kalau kita mau curhat, saya mau bagikan 3 hal di sini. Ada hal yang harus kita ketahui kalau kita mau curhat. Yang pertama yaitu kalau kita mau curhat, yang harus kita ketahui, pilihlah orang yang tepat untuk kita menyampaikan curahan isi hati kita. Selain kepada Tuhan pastinya ya, gitu. Kira-kira setuju nggak sih? Setuju? Setuju? Oke, karena kalau setuju, oke yang pertama itu ya. Yang kedua, kalau kita mau curhat, maka carilah cara menyampaikan curhat kita yang tepat. Jadi kita mengekspresikan, jadi kalau kita datang mau curhat, kita curhat, iya kita harus tahu caranya, gimana mau menyampaikan. Kan biasanya orang bingung ya cara menyampaikan curhatnya, akhirnya lebih banyak karena saya menyampaikan curhat kemana ya? Akhirnya banyak tuh yang curhatnya lewat medsos. Nah beberapa di curhat sesi yang pertama, kalau kita curhat lewat medsos biasanya kita itu yang pertama tidak dapat feedback yang baik. Yang kedua akhirnya ketika kita punya masalah, yang tadinya orang nggak tahu akhirnya jadi tahu. Jadi kepo tuh orang-orang gitu ya. Makanya carilah cara yang tepat untuk kita menyampaikan curahan hati kita. Yang ketiga, pilihlah waktu yang tepat untuk menyampaikan curhatan kita. Jadi pas jangan lagi sedih-sedih. Kalau umpamanya ya, pas lagi diputusin sama pacarnya. Tiba-tiba langsung menyampaikan curahannya gitu ya. Wih masih dalam keadaan kalut kayak gitu ya. Atau mungkin mungkin ada rekan-rekan ya remaja dan pemuda yang sudah bekerja karena di PHK, dirumahkan gitu, akhirnya langsung buat hal yang heboh gitu. Tapi pilihlah waktu yang tepat, berdiam dirilah terlebih dahulu gitu. Nah 3 poin ini saya mau sharingkan nih buat yang ada di sini. Dengan 3 hal itu setuju gak sih? Waktu kita curhat, 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Pilih orang yang tepat yang pertama. Kenapa? Saya mau kasih tahu ya. Kalau kita enggak pilih orang yang tepat untuk kita sharing apa yang ada di dalam hati kita, jangan-jangan kita curhat kepada orang yang maaf. Orang ngomong itu mulutnya apa? Mulutnya ember gitu ya. Jangan sampai kita curhat sama orang yang mulutnya ember gitu. Bukan hanya mulutnya ember, tapi lebih lebar lagi mungkin yang mulutnya empang gitu ya, lebih luas lagi gitu ya. Terus bukan hanya yang mulutnya kayak empang gitu ya. Jadi yang harusnya cuma satu orang itu aja yang tahu. Saya mungkin ya, saya punya masalah gitu, saya cerita. Gitu mungkin sama Kak Kevin. Kepingin saya itu cuma ya sudah saya sama Kak Kevin aja yang tahu. Tahu-tahu maaf ya Kak Kevin, tahu-tahu kayak Kak Kevin seandainya. Kak Kevin ternyata dia tipe orang yang maaf ya Kak Kevin ya, yang bukan lagi empang tapi yang kayak laut gitu ya. Wah, kayaknya sudah semuanya. Itu tuh berbahaya loh. Jadi pilih orang yang tepat. Sama teman harus lihat teman yang kayak gimana kita mau curhat. Jangan sampai akhirnya semua rahasianya kita ceritain, tahu-tahu nanti pas dia nggak senang sama kita, wah diceritain, dibocorin tuh gitu ya. Jadi pilih orang yang tepat. Selain kita datang yang jelas pastinya curhat yang pertama saya sarankan sih tetap sama Tuhan. Kenapa? Dia beri kelegaan pastinya. Oke mungkin dari Kak Horas ada pengalaman waktu sharing atau curhat. Kan poin yang pertama nih Kak Horas. Kalau kita mau curhat harus diperhatikan. Poin yang pertama yang saya mau bagikan, pilihlah orang yang tepat.
Ini orang ya, bukan Tuhan ya. Iya. Oke. Oke. Jadi gini Kak Tin, setiap permasalahan atau pergumulan pasti orang yang tepat menurut saya adalah orang tua. Ya, bagaimanapun seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi orang tua mungkin nggak bisa merasakan apa yang kita alami. Orang tua nggak ngerti apa yang kita alami seperti apa. Cuma kalau kita share kepada orang tua pasti memberikan motivasi, memberikan arahan, bimbingan supaya kita kembali termotivasi untuk lebih baik lagi gitu. Nah, sebenarnya Kak Tin, kalau masalah medsos, sebenarnya saya punya beberapa medsos seperti Facebook dan Instagram. Ya. Tapi di situ menurut saya kurang pas kalau misalkan dibagikan setiap permasalahan atau keluh kesah kita yang kita alami, menurut saya kurang pas karena nantinya orang melihat kita jadi pandangan sinis gitu. Oh, ini hari ini kenapa gitu, seperti itu. Jadi kalau menurut saya medsos itu adalah media untuk berbagi hal-hal yang baik menurut saya, hal yang menggembirakan. Jadi dari medsos juga kita bisa memberkati dan kita juga jadi berkat seperti itu. Oke, thank you Kak Horas. Oke, kalau dari Kak Horas langsung jelas ya. Pilih orang yang tepat buat Kak Horas, orang yang tepat kembali tetap diingatkan tetap pada orang tuanya gitu ya, sama orang tua. Terus Kak Horas nggak mau curhat di medsos. Kenapa? Karena nanti di medsos mau saya kasih pesan sedikit ya buat rekan-rekan remaja pemuda. Kalau kita curhat di medsos, akhirnya orang itu bakalan tahu siapa diri kita. Jadi kalau umpamanya kita punya masalah, tiap saat kita punya masalah, share di medsos, akhirnya apa? Ya mungkin akhirnya akan orang bilang, kan dia terlalu banyak beban. Sebenarnya kalau ilmu fisika itu ngomong, beban itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi makanya hidup jangan terlalu banyak gaya ya, supaya bebannya nggak terlalu berat, gitu ya. Oke, setuju nggak sih? Ya, benar ya. Menurut ahli fisika, beban itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau umpamanya banyak gaya, itu akhirnya banyak beban gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak gaya. Kalau umpamanya ada beban, ingat, pilihlah orang yang penting untuk menyampaikan persoalan kita, unek-unek kita, apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin kalau dari Kak Horas kan orang tua ya. Oke, saya mau dengar lagi dari Beni. Nah, ini banyak nih, saya akan nanya-nanya sama Kak Beni. Sudah sering kan dengar suaranya Kak Kevin? Sekarang saya lebih banyak yang sebelah sini saya. Oke? Pertanyaan yang sama? Kalau aku sih seringnya cerita ke teman dekat sih Kak. Karena kalau ibu sudah nggak ada, jadi seringnya ke teman dekat. Boleh tahu nggak teman dekat yang mana? Oke, rahasia ya. Itu kan rahasia. Oke, sama teman dekat ya. Iya benar. Sama ini sih kalau pengalamanku sih kalau kita curhat sih seperti yang dikatakan Kak Kevin tadi, kita harus tahu porsi, kita harus tahu sampai batasan mana kita harus curhatnya seperti apa. Jadi kita jangan ngomong terus curhat terus, tapi kita juga harus mau mendengarkan yang kita ajak curhat itu. Gitu. Nah, keren. Di sini ternyata enggak kebetulan loh. Di sini ada rekan kita yang kuliahnya tentang psikologi gitu ya. Nah, jadi nanti wah, keren nih. Bisa bagi enggak Kak Sinda, Mas Sinda? Kenapa? Ya, pertanyaan saya sudah bukan lagi ke orang yang, maksudnya poin pertama, pilih orang yang penting. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, kalau kita punya beban, haruskah kita curhat? Haruskah kita sampaikan mungkin keluh kesah kita sama orang yang penting buat kita? Itu ya. Jadi kalau menurut ilmu yang sedikit saya pelajari, ketika kita punya beban, kita malah harus menceritakannya kepada orang lain. Misalnya kita punya teman dekat ada 5 orang, terus di teman pertama ini kita curhat tentang hati yang hancur gitu ya. Pastinya di teman pertama ini kita nangis sampai gak karu-karuan gitu nangisnya ya. Terus di teman kedua pasti sudah berkurang. Di teman ketiga
demikian sampai di teman kelima bahkan dia sudah bisa cerita dengan tidak menangis lagi. Artinya dengan bercerita ini itu akan mengurangi muatan emosi. Wow, keren ya, nggak salah ya. Terima kasih dong ya buat pengurus pemuda yang sudah mengundang narasumber yang luar biasa ya. Jauh-jauh loh dari Malang kita datangkan ke sini. Ini dari Malang datang ke sini, datang ke Blitar untuk ngisi sesi curhat sesi 2. Nah, bagian porsi saya hari ini cuma nanya-nanya toh gitu ya. Jawabannya ada di sini semua. Nah, mereka orang-orang ganteng nih yang akan menjawab. Nah, memang benar. Kalau kita punya beban jangan dipendam, karena kalau kita pendam bisa-bisa kita bakal jadi orang yang depresi gitu ya. Makanya curhat itu juga penting. Makanya perlu nggak sih Tuhan dengar curhat kita? Butuh nggak sih? Ya butuh. Kita sampaikan unek-unek kita. Kalau saya tidak salah ada jawaban dari anak pemuda mewakili anak pemuda yang ngomong, tak perlu, kenapa? Kalau kita curhat itu sama Tuhan, itu rasanya nyaman, plong. Kenapa? Karena ada hal yang seperti Kak Kevin tadi bilang ya, biasanya ada porsi-porsi kita. Kita mau cerita sama orang tua, mungkin kalau masalah pacaran gitu, tidak semua pasti ya kita cerita sama orang tua, benar nggak? Nggak semua. Terus mungkin kalau kita masalah pekerjaan, kita cerita. Tapi kadang-kala pun orang tua belum terlalu begitu tahu persoalan apa sih yang dihadapi di kantor, persoalan apa sih yang dihadapi di tempat kerja gitu ya. Jadi ada porsi-porsi. Nah, yang jelas rekan-rekan remaja pemuda harus yang diingat, yang pertama kita harus tetap curhat pada orang yang harus tahu ya. Kita harus curhat pada orang yang tepat gitu. Yang kedua yang saya mau tanyakan nih, siap-siap nih ya, dari 5 narasumber ini. Satu dari Manado, kita satu dari Medan, jauh loh dari Medan. Ini ada dari Bali ya, pernah di Bali ya, terus ini memang stay di Blitar. Oke, yang kedua, dengan cara yang tepat. Dengan cara yang tepat, kalau mau curhat itu dengan cara yang tepat. Bisa mengerti gak sih kalau mau curhat dengan cara yang tepat? Mungkin bicara tentang ekspresi ya. Kalau kita datang curhat sama orang dengan cara yang tepat gitu, saya curhat, tiba-tiba saya datang gitu, langsung cara saya langsung nangis-nangis mungkin. Gitu ya, langsung nangis-nangis. Kira-kira yang mau dicurhati itu bingung gak sih? Bingung gak sih? Tiba-tiba kita langsung nangis, terus kita gak kasih waktu tuh sama yang kita curhati. Terus paling yang orang yang kita temuin gitu ya untuk kita curhat karena kita saking histerisnya atau gimana ya, saking mendalami beban hidup gitu ya, akhirnya enggak tahu ini orang mau nyampein apa, cuma nangis cerita-cerita gitu ya. Kira-kira Kak Kevin bisa nggak kasih masukan curhat dengan cara yang tepat? Bingung ya Kevin ya? Curhat dengan cara yang tepat. Kalau menurut saya curhat dengan cara yang tepat, ya ini kan ke orang ya. Iya ke orang. Ke orang berarti ya kita tanya dulu. Misalnya bro, sis, ada waktu enggak gitu ada ya? waktu enggak, iya. Jangan sampai kita ganggu gitu. Malahan mungkin orang itu, oh iya nggak apa-apa, tapi di belakangnya mungkin dia lagi. Jangan gitu ya? Jadi kayak begitu. Kak Kevin pernah enggak kayak gitu? Ada yang mau curhat? Mungkin gitu. ada orang lain gitu ya? seperti itu. Jangan sampai. Jadi kita ya sopan dulu, kita nanya kira-kira ada waktu nggak, bisa ngomong, bisa berbagi. Ya kalau misalnya brother, sister itu bersedia ya monggo dilanjutkan. Nah kayak gitu. Jadi dengan cara yang tepat ya, jangan tiba-tiba datang ke rumahnya, terus pas lagi jam istirahat atau gimana gitu, dia lagi kerja atau mungkin sekarang lagi sistemnya sekolah online ya, dia lagi sibuk, kita datang terus langsung gini ya, itu salah pastinya ya. Jadi cara yang tepat, tanyain dulu pada teman kita, dia punya waktu enggak? Nah sekarang curhat itu tadi sudah, saya mau Kak Kevin punya jawaban mewakili semua ya, setuju enggak? Oke. Curhat itu yang harus diperhatikan yaitu curhatlah pada waktu yang tepat. Nah saya kembali kepada narasumber kita nih.
bintang tamu kita malam ini. Ya, Sinda. Oke. Curhat pada waktu yang tepat. Bisa kemukakan nggak sesuai dengan apa yang didapat di yang dipelajari? Curhat pada waktu yang tepat. Mungkin pada waktu kita pada waktu bersusah hati gitu, daripada waktu kita berada dalam puncak emosi, itu sebaiknya kita menenangkan diri terlebih dahulu baru bercerita. Itu mungkin waktu yang tepat, itu harus menenangkan diri terlebih dahulu. Ya. Sedikit menenangkan diri. Kalau dari Mas Beni, curhat pada waktu yang tepat. Kalau dari Sinda tadi katakan, kalau kita punya masalah, jangan langsung kita cari orang, dia sudah punya waktu langsung, boro-boro kita cepat langsung curhat sama orang itu ya, gitu. Padahal kita pun belum tenang gitu. Gimana kalau dari? Kalau aku sih sama kayak Sinda, Kak. Jadi harus butuh waktu sendiri dulu, tenangin diri dulu. Kalau sudah tenang baru kita cari teman dekat kita buat curhat. Curhat. Oke, dari Mas Gilang? Kalau dari saya itu gini, mending sebelum kita curhat itu ya sama sih seperti jawaban Mas Beni dan Mas Indah tadi, menenangkan diri dulu atau misalnya mengalihkan dari masalah-masalah itu dengan berkegiatan yang positif lainnya gitu. Oke, terima kasih. Rekan-rekan remaja pemuda, bahkan siapapun yang mendengarkan, bahkan menyaksikan siaran ini, saat kita mau curhat, ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang jelas Tuhan itu butuh setiap curhatan kita. Kita datang kepadanya lewat doa, apapun beban kita, apapun persoalan kita, Tuhan mau kita datang. Bahkan tiap saat dia selalu menunggu kedatangan kita. Kapan anakku datang? Kapan anakku kembali? Kapan dia ngomong sama saya gitu ya. Sama seperti orang tua. Jadi papa mama kita sebenarnya ketika kita punya masalah, hari-hari kita sebenarnya kalau buat rekan-rekan yang tidak pernah ngomong sama orang tuanya, ingat sebenarnya orang tua itu sedang selalu nunggu loh. Kapan kita punya waktu ngomong sama mereka, ngobrol sama mereka. Sampaikan apa saja mungkin pengalaman-pengalaman kita sampaikan. Apalagi Tuhan kita. Nah yang jelas untuk curhat 3 hal tadi mungkin bisa saya bagikan pada malam hari ini. Yaitu curhat sama orang yang tepat. Sampaikan dengan cara yang tepat. Dan pilih waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Nah, yang jelas rekan-rekan remaja pemuda pasti punya banyak persoalan ya. Punya banyak beban. Ingat, saya mau bagikan ayat firman Tuhan di malam hari ini. Yaitu yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-20. Nih hebatnya Tuhan kita. Tuhan tuh tahu setiap apa yang kita mau doakan. Tapi yang jelas ini perbuatan Tuhan. Efesus 3 ayatnya yang ke-20 firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan tuh tahu. Tanpa kita sampaikan pun, kita tidak menyampaikan pun Tuhan tuh tahu. Tuhan pasti enggak? Jawab, pasti. Tapi yang harus kita ingat, ternyata Tuhan itu lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Kenapa? Waktu kita datang mungkin ya, kalau sama manusia mereka punya waktu terbatas. Mungkin waktu kita nunggu bagaimana caranya kita menyampaikan, mereka punya waktu yang terbatas. Tapi tiap saat Tuhan punya waktu untuk saya, bahkan kita semua. Dan ketika kita datang sama Tuhan, firman Allah mengingatkan kita di malam hari ini, katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Berapa banyak sih doa-doa yang sudah kita naikkan curhatan hati kita?
tahu nggak? Tuhan itu akan lebih lagi jauh bekerja. Lebih banyak lagi karyanya yang akan dia perbuat buat kita. Setuju gak sih? Dia akan melakukan lebih banyak. Bahkan di saat kita tidak mampu. Saat kita tidak mampu untuk berkata-kata. Tuhan tuh tahu. Kalau manusia, kalau saya ada orang yang datang untuk mungkin sharing ya. Saya akan berusaha belajar menjadi pendengar lebih dulu. Tapi sama seperti tadi dikatakan Kak Horas sama Kak Kevin. Ada porsinya kita. Harus ada interaktif ya. Tapi kalau Tuhan, sekalipun kita tidak ngomong, memang di hati kita dia sudah tahu. Tapi ada lebih baiknya kalau kita ngomong juga sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berarti selalu ada solusi kan? Selalu ada solusi dari setiap apa yang kita alami. Beban apapun. Makanya malam hari ini rekan-rekan remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, Dia Allah yang akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Itu akan berlaku dalam hidup kita kalau kita mau jadi orang atau jadi anak remaja pemuda yang selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak hanya memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Nah ini nih, kalau berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, biasanya kita banyak mau berjalan sesuai mau kita sendiri ya. Tapi Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah berhenti curhat. Tetaplah terus curhat, karena waktu kita curhat, kalau sama manusia aja waktu kita curhat kita bisa dapat kelegaan. Maka sama seperti firman Allah di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-9. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, curahkanlah isi hati kita. Dia adalah tempat perlindungan. Saat dia jadi tempat perlindungan buat kita, ada kelegaan, ada ketenangan, dan so pasti ada jawaban. Jawabannya itu lebih sama seperti Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Dia akan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Tetap terus dekat dengan Tuhan. Dia Allah yang baik, dia Allah yang luar biasa. Dia akan terus membuka jalan. Dia Allah yang akan terus membuat keajaiban dalam hidup kita. Dia Allah yang akan terus bekerja. Dia selalu memberikan terang di tengah-tengah kegelapan. Dan yang jelas, mari kita tetap terus menyembah Tuhan. Tetap terus dekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Amin, amin Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Who you are, that is 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 who you are. Rekan-rekan, ngerti arti lagu ini pastinya ya? Dia Allah yang akan membuka jalan, dia membuat jalan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Yang penting apa? Apapun beban, mungkin kita ditinggal oleh pasangan kita. Ingat, Tuhan sedang menyediakan yang terbaik, berarti itu bukan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Atau mungkin saat ini kita sedang dalam keputusasaan. Dia ada memberikan pengharapan. Kenapa? Karena dia buat keajaiban dalam kehidupan kita. Dia Allah yang ajaib buat kita. Bahkan tengah-tengah kegelapan, rasanya begitu gelap, tidak ada orang, rasanya seakan-akan tidak ada teman buat
buat diajak sharing satu sama lain. Tapi ingat, Tuhan selalu menunggu dan menanti kedatangan kita. Datang terus sama Tuhan, tetap terus libatkan Tuhan. Dia Allah yang akan tetap terus bekerja dalam hidup kita. Dia Allah yang akan terus berkarya. Kuasanya akan terus nyata. Dia akan melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Bangga punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Saat kami punya beban hidup dalam hidup ini Tuhan. Secara manusia terkadang kami tidak tahu bagaimana untuk mencari orang yang tepat untuk tempat kami mencurahkan isi hati kami. Kami tidak tahu mencari cara yang tepat untuk kami menyampaikan setiap keluh kesah kami. Bahkan mungkin secara manusia, setiap rekan-rekan kami, orang tua kami, mungkin mereka terbatas waktunya untuk mendengarkan setiap seruan kami. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, yang setiap saat selalu menunggu kami untuk selalu datang kepada Tuhan lewat doa, lewat hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami yakini Tuhan, Firman-Mu akan terus bekerja dalam hidup kami. Kuasa-Mu akan terus berkarya dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kami tidak akan pernah diintimidasi oleh pekerjaan kuasa kegelapan yang akan melemahkan kami. Karena kami tahu kami punya pembela yang ajaib. Kami punya penasehat yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan tiap saat kami mau belajar, terus mencurahkan isi hati kami kepada Engkau. Dan kami mau belajar untuk juga selalu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bekerjalah lebih dalam lagi dalam hidup kami. Berkati setiap anak remaja dan pemuda, berkati mereka semua. Kau Allah yang bekerja dalam hidup kami. Bawa kami untuk tetap terus hidup dalam kesetiaan. Makasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Kami akhiri sharing kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sampai jumpa lagi di minggu-minggu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan berkati.